Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu dengan materi hubungan antara garis dengan lingkaran. Oke, lanjut saja kita masuk ke materinya. Silahkan disimak dengan baik. Oke, kita masuk ke materi hubungan antara garis dengan lingkaran. Nah, apa sih hubungannya? Yang pertama itu yang kita ketahui itu bentuk umum dari lingkaran yang sudah kita jabarkan dari X dikurang A dikuadratkan, kemudian ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, setelah kita jabarkan lagi, turunkan lagi, maka hasilnya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini dengan sebuah persamaan ini kita bisa menentukan apakah suatu garis, bila kita tambahkan sebuah garis misalnya itu garis H misalnya, kemudian dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah N. Nah, kita itu akan melihat apakah garis tersebut itu menyinggung sebuah lingkaran atau memotong sebuah lingkaran, atau bahkan tidak menyinggung sama sekali atau tidak menyentuh. Tidak menyentuh itu berarti tidak menyinggung maupun tidak memotong. Nah, dengan cara prinsip diskriminan. Ini yang pertama. Yaitu dengan cara seperti apa? Dengan cara mensubstitusikan antara kedua persamaan tadi. Yang pertama itu bentuk umum persamaan tadi, dan yang kedua itu dengan persamaan yang yaitu sama dengan MX tambah N. Nah, kemudian kita substitusikan sehingga menjadi sebuah bentuk persamaan seperti ini. Nah, awal itu kan di sini itu kan X kuadrat nih ya, ditambah Y kuadrat. Y-nya diganti apa? Diganti dengan ini, MX ditambah N. Maka kita masukkanlah MX tambah N, kemudian dikuadratkan ditambah AX, tetap AX. BY, nah BY kan jadi BY. Y-nya kita rubah lagi, setiap variabel Y kita rubah dengan MX tambah N. Nah, maka tinggal dimasukkan B dikali MX tambah N, kemudian tambah C sama dengan 0. Oke, sampai sini paham kan maksudnya kan? Kita masukkan satu persamaan ke persamaan satunya. Ini substitusi namanya. Kemudian, nah, dari persamaan tersebut itu kita bisa membandingkan nilai diskriminannya untuk melihat apakah sebuah garis tersebut itu menyinggung atau memotong lingkaran, atau bahkan tidak menyentuh. Tidak menyentuh itu tidak menyinggung dan tidak memotong. Itu maksudnya. Kapan sih kita bisa melihat kapan Bu dia memotong lingkaran atau menyinggung, atau bahkan tidak menyentuh atau tidak memotong atau menyinggung gitu? Ketika D atau diskriminan dilambangkan dengan D itu nih, D ya, D kurang dari 0 ya. D kurang dari 0, maka garis H maupun garis K, garis J, nah, pokoknya ada sebuah garis yang ditambahkan ke sebuah persamaan. Nah, kapan? Berarti ketika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka garis tersebut tidak menyentuh alias tidak memotong atau tidak menyinggung sebuah lingkaran. Nah, kapan dia menyinggung? Ketika nilai D-nya itu sama dengan 0 atau diskriminannya. Nah, jika nilai diskriminannya itu lebih dari 0, lebih besar dari 0, maka garis tersebut itu pasti memotong lingkaran. Oke, untuk lebih lanjut, kita masuk saja ke contoh soal biar kalian lebih paham. Oke, pindahin dulu ya. Saya pilih contoh di sini yaitu periksalah hubungan antara garis dan lingkaran. Ini tanpa menggambar ya, jadi saya langsung ke bentuknya saja. Di sini saya punya bentuk persamaan itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 3 sama dengan 0. Dengan Y ditambah X sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Lanjutkan. Kita substitusikan garis Y ditambah X sama dengan 2 ke persamaan X kuadrat tambah Y tambah 6. Y kuadrat tambah 6X min 3 sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya, Bu? Kita rubah dulu tadi seperti menjadi Y sama dengan MX ditambah N.
Jadi kita rubah menjadi Y sama dengan dulu. Nah, kita rubahlah Y sama dengan 2. X-nya pindah ruas jadi negatif X, maka Y sama dengan 2 dikurang X. Oke, sudah dapat nilai Y-nya, kita substitusikan ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 3 sama dengan 0. X kuadratnya tetap, nilai Y dirubah. Y-nya berapa? 2 dikurang X, maka kita masukin 2 dikurang X dikuadratkan. Tambah 6X dikurang 3 sama dengan 0. Itu tetap ya, karena tidak ada variabel lain lagi ya. Ini hanya X dan konstanta, bukan Y. Y-nya hanya 1 di Y kuadrat, maka hanya bagian sini yang kita rubah. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Nih, di sini itu ada nih 2 dikurang X kuadrat itu sama kan dengan 2 dikurang X dikali 2 dikurang X. Ya, kita bisa dikalikan pelangi atau kali apa ya, terserah kalian lah mau manggil kali apa, dengan cara 2 dikali 2. Nah, kemudian 2 dikali min X. Lanjut lagi, min X dikali 2. Lanjut, di sini ada min X dikali min X. Nah, hasilnya tadi yang pertama 2 dikali 2 itu 4, kemudian 2 dikali negatif X, negatif 2X, negatif X dikali 2, negatif 2X, negatif X dikali negatif X itu plus X kuadrat. Paham ya sampai sini? Ini tuh materi dasar, pasti kalian sudah paham, ibu yakin. Lanjut, di sini ada 2 buah yang bisa kita jumlahkan karena variabelnya sama, yaitu X dengan X, maka bisa kita operasikan. Min 2 dikurang 2X, maka menjadi X kuadrat ini dikurang 4X, dapat dari min 2X, jadi min 4X ditambah 4. Mengapa kita taruh X kuadrat di depan? Karena kita menulis itu dari pangkat tertinggi dahulu ya. Kemudian baru diikuti oleh pangkat lainnya dan konstanta terakhir. Oke, kita masukkan nih, dapat nih yang 2 min X kuadrat. Kita masukin X kuadrat itu tetap ditambah hasilnya tadi dari 2 min X dikuadratkan adalah X kuadrat min 4X plus 4 ditambah 6X tetap dikurang 3 tetap sama dengan 0. Maka X kuadrat tambah X kuadrat ini bisa dijumlahkan. Karena apa? Karena ini variabelnya itu sama, X kuadrat. Kecuali X kuadrat dengan X itu tidak bisa ya. Jadi 1 tambah 1, 2, X kuadratnya itu tetap. Kemudian min 4X ditambah 6X ya. Min 4X ditambah 6X itu 2X. Paham? Kemudian plus 4 dikurang 3 yaitu plus 1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa memperoleh nilai A, B, dan C, ya kan? Nilai A yang mana? Nilai A itu yang dengan X kuadrat, yaitu 2. Kemudian nilai B itu yang mana? Yaitu 2. Kemudian C adalah 1. Ingat, persamaan fungsi kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Kemudian lanjut. Nah, untuk mencari diskriminan bagaimana, Bu? Rumus diskriminan di sini yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kalian pasti nggak asing lah ya dengan rumus ini. Tinggal kita masukkan lah B-nya berapa? B-nya 2. Nah, 2 dikuadratkan. Jadi 2 dikuadratkan kemudian ditambah 4 dikali A-nya berapa? A-nya itu 2, C-nya itu 1. Oh maaf, ini di sini harusnya negatif, dikurang ya. 2 kuadrat dikurang, ini maksudnya 4 dikali A-nya 2 dikali 1. Jadi 4 ditambah 4 dikurang 4 kali 2 itu 8. Jadi 4 dikurang 8, harusnya ini dikurang 8 bukan ditambah 8. Jadi 4 dikurang 8 hasilnya adalah negatif 4. Oh, berarti di sini ada kesalahan. Oke, silahkan nih ya, nanti kalian itu koreksikan, minta ke saya untuk dibetulkan. Nanti saya akan betulkan ini, akan saya kirim di grup WhatsApp ya. Jadi biar kalian tidak bingung. Min 4 apakah lebih besar dari 0 atau kurang dari 0, Bu? Nah, tinggal kita lihat, berarti dia kurang dari 0. Nah,
Jika kurang dari 0, tadi di awal itu apa? Berarti garis tersebut itu jika nilai D kurang dari 0, maka garis tersebut tidak menyentuh. Berarti tidak memotong dan tidak menyinggung. Ini salah ya, mohon maaf ya. Jadi bisa kalian japrilah di grup, kita akan itu akan kita lanjutkan nanti di grup. Kemudian lanjut ke lanjut ke selain menggunakan diskriminan, hubungan antar garis dengan lingkaran itu bisa kita cari, yaitu dengan membandingkan panjang si jari-jari dan jarak antara pusat lingkaran dengan garisnya. Misalkan itu yang diketahui itu garisnya itu G itu AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dengan lingkaran L atau M atau N atau terserah whatever. Nah, dengan titiknya itu P yaitu X, Y dan jari-jarinya R. Maka jarak garis G dan pusat lingkaran itu kita lambangkan dengan D kecil ya. Kalau D besar itu diskriminan. Kemudian hubungan garis dan lingkaran tersebut menjadi sebagai berikut. Jika jari-jarinya lebih besar daripada D atau jarak dari garis G ke pusat lingkaran, maka garis tersebut memotong di dua titik yang berbeda. Sini sudah pasti, jika lebih besar maka dia akan memotong di kedua titik. Kemudian jika kurang dari D, maka garis tersebut berada di luar lingkaran. Kemudian jika dia sama dengan D atau sama dengan jarak garisnya kepada pusatnya, maka garis tersebut sudah pasti akan memotong lingkaran di satu titik atau disebut dengan menyinggung. Nah, jarak antara titik pusat lingkaran PX, Y itu dengan garis AX tambah BY tambah C itu bisa kita cari dengan rumus ini ya, D nih. Sekalian lihat, AX1 tambah BY1 tambah C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Oke, lanjut saja ke contoh biar kalian lebih paham. Di sini saya punya contoh. Nah, periksalah hubungan antara garis 3X tambah 4Y ditambah 3 sama dengan 0 dengan lingkaran X dikurang 1 dikuadratkan tambah Y ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 16. Ini tanpa menggambar ya, kita langsung penyelesaian. Lingkarannya kita masukin rumus persamaannya, mempunyai pusat di titik 1, -2. Dari mana Bu dapat 1, -2? Ya, di sini kan A, B titiknya. Ingat kan rumusnya, X dikurang A, berarti A-nya itu 1. Kemudian ditambah Y dikurang B. Mengapa jadi -2? Karena jika Y negatif dikurang -2 berarti jadi +2, paham? Maka di sini jadi -2 nilai B-nya. Kemudian jari-jarinya ada, mengapa jadi 4 Bu? Sini kan 16. Sama dengan R kuadrat. Nah, berarti akar dari 16 itu berapa? 4. Berarti kita dapat 4 ya. Kemudian jarak titik pusatnya 1, -2 itu tadi titiknya ke garis yang di awal 3X tambah 4Y tambah 3 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan, kita akan mendapatkan nilai A-nya berapa? 3 kan? B-nya 4, C-nya 3. Dengan X1-nya berapa? 1, Y1-nya -2. Kita masukkan ke rumus tadi, yaitu D sama dengan AX1 ditambah BY1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kita masukkan. Nih, kita masukin. D, 3 dikali AX1 berapa? 1. Kemudian ditambah B-nya berapa? 4 dikali Y1, -2, betul. Tambah C, C-nya 3 per akar A kuadrat. A-nya berapa? 3 kuadrat ditambah B kuadrat, 4 kuadrat. Paham? Kemudian kita operasikan, didapatlah 3 kali 1, 3, 4 dikali -2, -8 ditambah 3 per 3 kuadrat 9 tambah 4 kuadrat 16. Lanjut, sama dengan D sama dengan
3 dikurang 8 ditambah 3, maka 3 dikurang 8 berapa? Ayo, min 5. Min 5 ditambah 3 itu min 2. Min 2 per 9 tambah 16 itu 25. Ini kita keluarkan dari akarnya, maka jadi 5. Maka nilai D sama dengan negatif 2 per 5. Maka D itu sama dengan 2 per 5. Bu, kenapa pula bisa jadi positif? Ini tanda ini itu selalu berarti positif. Kita logika saja. Ada tidak jarak itu yang hasilnya negatif? Misalkan jarak dari rumah saya ke rumah teman saya itu negatif 0,3 km, Bu. Ada kah? Ada kan? Nah, disinilah fungsinya. Setiap yang negatif itu tetap positif hasilnya. Jadi kita hitung, kita simpulkan, oleh karena R lebih besar dari D, maka garis tersebut memotong di 2 titik yang berbeda. Dari mana, Bu, dia bisa jadi besar dari D? R-nya berapa? Diingat dari awal, R-nya itu 4. D-nya berapa? 2 per 5. Apakah 4 lebih besar dari 2 per 5? Iya. Maka garis tersebut memotong di 2 titik yang berbeda. Nah, oke, sampai sini semoga kalian paham. Ada pertanyaan, kalian bisa tulis, kita akan mulai diskusi di grup WhatsApp seperti biasa. Dan jangan lupa yang tadi itu ada kesalahan, tolong ingatkan langsung di grup WhatsApp. Saya akan langsung kirim yang benarnya, itu kan ada kekeliruan ya. Jadi saya akan kirim yang benarnya itu biar kalian tidak salah nanti, karena ini kan sebagai materi untuk kalian nanti pada saat ulangan. Oke, lanjut. Terakhir kewajiban kita, tugas. Oke, mungkin itu saya cuman minta kalian, semoga kalian bisa memahami. Kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan seperti biasa. Tugas itu kewajiban kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, itu dia penjelasan mengenai materi hubungan garis dan lingkaran. Semoga kalian bisa memahaminya. Seperti biasa, jangan lupa kalian kerjakan. Ada tugas buat kewajiban kita di link di bawah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.